Halo semuanya, thank you udah milih video pembelajaran ini ya. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, boleh langsung ketik pertanyaannya di kolom chat, atau kalian juga bisa langsung daftar bimbel melalui kontak person tutor yang ada di Instagramnya GI Class ya. Jangan lupa buat like dan subscribe. Thank you. Let's educate in integrity and enjoy learning. Jadi PPH 22 ini bedanya mbak yang kemarin, kemarin tuh kan cuman buat apa gaji, terus kayak pokoknya dari pekerjaan gitu. Kalau PPH 22 ini rodok random. Jadi dia itu ada macam-macamnya banyak sih. Terus pokok apa em DE ini PPH 22 ini ada yang buat impor, ada yang kayak berlaku buat beberapa bidang industri tertentu dalam negeri, sama kalau transaksi sama ini, sama kayak pemerintah gitu. Terus nih ini teori-teori ini. Nah, terus kalau apa? Kalau misalnya nih soal diketahui kayak kita disuruh nyari nilai PPH 22 gitu. Tapi nilai yang diketahui di soal itu sudah ada PPN nih. Nah, pokoknya kalau ngitung PPH ini sebisa mungkin dipisah dari PPN nih. Ini kan dulu tarifnya 10% kalau PPN, sekarang tarifnya itu 11. Jadi nanti kalau misalnya ada soal, kita lihat juga sih di bawah mungkin ada itu dibagi 1,11 gitu. Artinya 100% tambah 11% gitu tuh. Jadi apa 100% ditambah tarifnya PPN nih. Tapi ini nanti Mbak tidak ada bawah juga sih harusnya ada. Aku Mbak zoom ya. Terus ini buat pemungut pajak ini juga teori. eh tapi kalau nih soal kadang keluar, kadang langsung hitungannya gitu. Terus lanjut nih buat tarif. Tarifnya ini dibagi berdasarkan ini sih. Apa? Yang pertama ini kan impor. Impor ini yang paling beda dewe cara ngitungnya. Jadi dia itu ada rumusnya ngitung pakai nanti itu ngitung pakai ada kose, insurance rate. Kalau yang lain-lain ini cuma langsung kali tarif toh. Misalnya kayak sing ini, penjual apa pembelian barang dan atau bukan keperluan usaha. Jadi ini pembelian oleh bendaharawan atau pemerintah gitu ya. Nah, itu nanti kalau misalnya dia beli barang cuman kena PPh 22 nih itu dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Tapi cuma langsung dikasih tarif gitu kok sih. Sama juga buat sing ini BBM, dipungut dan lain-lain. Cuma aku nggak tahu nanti kalau ujian boleh buka nggak ya? Soalnya ini kan banyak tarif itu. Ya mungkin kalau misalnya boleh buka kan lumayan banget ya harusnya. Hmm, nah ini contoh contoh soal langsung sih. Jadi PT ABC ini kan DE PT biasa ya, tapi DE itu supplier alat tulis ke Dinas Pendidikannya Kota Tangerang Selatan. Nah kalau Dinas Pendidikan kan termasuk pemerintah toh. Habis itu DE bilang penyerahan alat tulis itu sebesar 11 juta, tapi udah include PPN. Nah, jadi ini kita mau cari nilai sih bener-bener dikenakan PPh 22 gitu. Dan nggak double tau pajaknya. Kalau misalnya dia udah kena PPN terus kena PPh 22 lagi kan double. Jadi makanya kita harus keluar dulu PPN nih. Cara nih 11 juta ini dibagi 0 sampai 100% ditambah tarif PPN. Jadi 11 juta ini kan masih tarif lama ya. Tarif lama tuh 10%. Jadi 100% tambah 10 itu kan jadi 1,1. Kalau sekarang kita 100% ditambah ambil 11% itu kan 1,11 harusnya. Kalau 11 juta kita bagi ambil 1,11 harusnya kita ketemu angkanya jelek sih harusnya. 9, 909, 909, 999 gitu terus. Jadi harusnya angkanya nggak bagus kayak gini. Terus PPh 22 dipungut ya itu nanti pakai tarif langsung. Jadi ini kan DE penyerahannya alat tulis. Ya, coba kita lihat buat tarifnya. 1,5% dari harga yang sudah bersih. Jadi 1,5% dari ini kan. Nah, tapi kan ini kita nemuin 1,5%. Kita nemu ini sekarang kan jadi 9,909,909. Nah, itu kita kali 0 sampai 1,5%. Nanti ketemunya ya juga jelek sih di angka. PPh 22 dipungutin nanti itu, kalau ini kan pakai tarif lama ketemu 150.000. Kalau kita pakai tarif baru, ketemu PPh 22 nih itu 148,648. Kayak koma-koma-koma gitu, jelek angkanya. Gak bulat. Tapi pokoknya yang paling penting itu harus dibersihin mas nilai. Jadi nilai kontraknya ini harus tanpa PPN.
habis dibersihno baru dikalikno ambek tarif sing ada di teori ini. Eh, terus kalau misalnya transaksi mbak pemerintah, kita kan bayar pajak itu kan ke pemerintah tuh. Tapi kalau misalnya kita wis apa kayak kita transaksi mbak kayak rekan gitu. Misalnya kita kan bayar tuh pajak kan ke Direktorat Jenderal Pajak. Terus kayak kita bayar kayak kita transaksi mbak Dinas Pendidikan kan ya pada pemerintah itu. Nah, jadi makanya sing mungut itu ya pemerintah ini. Soalnya kan iya ending-endingnya dia sing nyetorno ke temen itu ke Direktorat Jenderal Pajak. Jadi khusus buat sing PPh 22 sing sama pemerintah itu biasanya pajaknya apa kayak dipungut ambek pemerintah langsung ambek rekan transaksi kita. Nah, itu kalau di PPN ini juga ada apa tuh namanya? Kayak misalnya gini, aku tak mek nulis, mek ngetik ya, ben nggak bingung. Nilai kontrak tanpa PPN ini itu tadi 999 berapa tadi? 11 juta bagi 1,999,909 ya gini toh kan jelek. Terus PPh 22 nih itu tarifnya 1,5%. Nah, nanti kita kali no. Jadi nanti ketemu PPh 22 nih itu hasilnya kali no ambil 1,5%. Jadi ketemu 148,648,648. Nah, kalau PPh 22 kan sekian. Terus kan awalnya kita tuh bayar apa? Salah. Sing Dinas Pendidikan bayar kita kan 11 juta. Jadi kan aslinya apa nilai kontraknya itu kan 10 juta nih tuh. Sing 9909 itu. Nah, nilai kontraknya itu kurangi ambek PPh 22 nanti ketemu sama dengan sama dengan apa itu nilai yang kita terima, uang yang diterima PT ABC. Jadi kan nilai aslinya kita tuh expect kita dapat 9909. Tapi karena wis dipungut pajak ambek pembeli kita dipungut 148,688 iki. Artinya kita kan uang yang kita terima dari customer tuh kan berkurang. Jadi nanti cuman sarannya itu 99,999 dikurangi ambil 148,648,648 juga. Ketemunya kita tuh cuma terima uang 9.761.261,261. Nah, jadi kita cuma terima uang segini bersih ya, dari transaksi ini. Oke, buat soal sing ini ada sing mau ditanya mungkin. Angkanya kebetulan jelek sih. Jadi mungkin itu bulat ya. Ada sing mau ditanya guys. Oke, masih aman ya sejauh ini. Oke, kita lanjut sih. Nah, ini juga sama. Ini ya ini kadang udah mencekno itu iki loh. Kalau ada soal tuh kadang dia enggak. Kalau ini kan langsung kasih total toh. Total sebesar 11 juta. Kalau di sini dia itu masih kayak satuan gitu loh. Jadi di kantor wali kota itu punya beli 10.000 rem kertas. Harganya per rem. Nah ini kita harus kali no dulu. Jadi jumlah kertasnya kan 10.000 rem. Dikali harga per remnya dia 10.000. Harga beli kita tuh 100 juta. Tapi karena di sini nggak ada ngomong input PPN, ya udah langsung artinya ini asumsinya ini udah nilai bersih. Jadi langsung dikali no tarifnya 1,5%. Ketemu PPh 22 terutama 1.500. Nah, karena kita harus expect dapat 100 juta, tapi pajak apa dipotong pajak 1.500.000, jadi ini kita cuma terima uang itu dari pembeli kita cuma 98.500. Nah, si 1.500.000 ini kayak nggak dibayar no gitu loh ambek ambek pembeli kita. Dia langsung setor ke otoritas pajak gitu. Oke, ini sama kok Mbak Sinta tadi. Pokoknya dinas, BUMN, bendaharawan, pokoknya pemerintah semua itu, golongan. Kalau ini
Oh ini anu, apa? Ini anu. Ini untuk industri tertentu. Jadi kita lihat dari yang pertama sih, menjual hasil produknya kepada PT Indah Bahagia. Nah, ini sudah include PPN 10%. Ya, ini kita pakai tarif baru 11 harusnya. Menjual ini untuk PT Semen. Nah, kita coba cari PT Semen. Semen ada nggak ya di sini? Semen, semen. Oh, ini ada penjualan semen 0,25%. Artinya langsung pakai 0,25% di sini ya. Nah, ini. Harganya aslinya kan 825 juta di sini. Tapi ini udah include PPN 11% gitu. Jadi dibuang 10%. Anggap aja pakai tarif lama sih, wis gak apa-apa biar nggak bingung. Terus harga tanpa PPN ini kayak dibersihin sih toh kayak tadi dibagi 100% tambah 10%. Nah, nanti harga bersih itu langsung dibalik nomor ini. Si tarif. Habis dikali tarif, nanti ketemu PPh 22 sekian. Terus kalau kita mau cari PPh, kita mau cari berapa uang yang kita terima neto nih, itu artinya 750 juta ini dikurangi ambil 1875. Begitu juga buat yang ini, PPh 22 ini kertas. Kertas itu tarifnya juga, tarifnya 0,1%. Satu kategori semua sih itu harusnya. Ini 0,1%. Kalau ini baja, baja itu masuk ke, ya ini juga 0,3%. Kalau PPh 22 itu kuncinya di tarif-tarif ini sih bener ya. Kita harus tahu mau pakai tarif yang mana. Mana iki ya, kalau nggak open book mungkin sulit ya. Cuman kalau misalnya dikasih ada soal ya bagus lah. Harusnya dikasih lah ya. Oke. Oke, buat yang ini ada yang mau ditanya no guys. Buat yang industri tertentu. Oke, masih aman ya. Oke, gitu aku lanjut dulu. Hmm. Nah, ini yang paling beda cara ngitungnya. Kalau ini transaksi impor. Jadi dia itu diketahui ya soal. Jadi ini kombinasi sih. Kalau sing tadi kan cuma ngeluarin PPN ya, mungkin kombinasi soalnya. Kalau sing ini tuh kombinasi soalnya biasanya ini dikasih kos 120.000, tapi dalam dolar. Insurance sekian, freight sekian. Terus dikasih bea masuk tambahan sama bea masuk biasa itu berapa persen. Terus dikali 6 dolarnya. Tapi paling enak diubah dolar dari eh diubah ke rupiah yang di akhir ya nggak apa-apa sih. Kayak misalnya kan ini kan angkanya kecil-kecil ya enak ngitungnya. Eh Hitung terus mari gitu plus insurance plus freight. Kalau misalnya deh soal dikasih tahu biaya lain, misalnya kayak biaya biaya tenaga kerja gitu, nah itu nggak boleh dimasuk no. Kadang soalnya jebak soalnya, jadi nggak usah dianggap kalau misalnya ada itu. Ini pasti cuma cost insurance sama freight. Terus kalau di total nih ketemu angka sekian. Nah, mari gitu ada biaya masuk sama biaya masuk tambahan. Ini nilai persentasenya ikut soal, cuman apa kita ngalik noy ambek ukal CIF ya. Nggak boleh sama kosto atau sama insurance tuh nggak boleh. Pokoknya harus total. Nanti udah ketemu nilai impor. Nah, nilai impor ini sih nanti kita kali nombek tarif yang tadi di atas. Kebetulan dia ini kan importir terus punya API. Jadi kita lihat yo, importir dia jual apa? Importir punya API, dia pakai 2,5%. Artinya dia pakai tarif yang nih. API 2,5% kecuali impor kedelai, gandum, tepung terigu. Nah, ini asumsinya kan ini soal nggak dibilang itu barang apa ya. Kita asumsinya sih dia di luar kedelai gandum ini. Jadi kita pakai 2,5%. Hmm, nanti kita ketemu PPh 22-nya. PPh 22-nya kalau di kasus CIF ini biasanya dipungut ambil bea cukai atau bank devisa negara. Biasanya bea cukai sih tapi. Nanti kalau misalnya ditanyai kita terima apa? Oh, kalau importer ini nggak terima uang sih. Importer ini malah bayar. Nah, jadi biasanya hitung CIF biasanya berhenti cuma sampai di ini. PPh 22 terutangnya berapa? Oke, aman ya Mas Ian.
Barang mewah ini juga anu sih, barang mewah ini juga sama kayak tadi harusnya cuma dikasih no tarif. Ini dikasih no tarifnya 5%. Soalnya dia ini eh jual jual apa ini? Satu unit apartemen. Kena tarif 5%. Nggak ada ya. Nah, itu apa? Apa tuh namanya? Ya aku belum nemu sih 5% ini mana ini? Enggak ada. Walah, iki loh di bawah ternyata. 1% itu dari harga jual tidak termasuk PPN. 5% harga jual tidak termasuk PPN, PNBM. Oh, jadi kalau misalnya dia jualnya apa? Dia jualnya nomor 3 sama 4, jual rumah tanah sama apartemen kondominium itu kena 1%. Tapi kalau misalnya 1256 pesawat, kapal, kendaraan bermotor roda 4 sama roda 2 dan 3 itu harusnya kena 5%. Kebalik ya orang ini yo kayak masuk motor lebih mahal pajaknya daripada apartemen di rumah rek. Ya iki salah sih guys kayaknya. Kan ya catatan gue. Harusnya iki salah sih harusnya. Kayak ini ya dua. Hmm, lek barang mewah. Oh, oh enggak benar. Aku yang lupa artinya. Iya ya, pajaknya lebih mahal buat ini. Buat sing motor-motor ini. Oke, ini perlu dihafal juga tarifnya. Terus yang terakhir, iya terakhir. PPh 22 yang terakhir ini ada apa? Ini sanksi juga sih, lebih tinggi 100%. Tapi ini juga jarang sih dimasukin ya soal. Kalau aku Google juga, biasanya ini nggak keluar. Kayak rada jarang gitu, biasanya. Kalau PPh 22 ini harus bisa ngategori notok sih. Dia punya api, nggak punya api, atau jualan barang apa gitu. Terus tinggal lihat tarifnya. Buat PPh 22, di sini mau ditanya, no? Overall. Iki aku cek belum rapi ya guys PPT-nya. Mohon maaf. Aku cek pakai PPT iki soalnya. Tahun lalu. Belum sempat bikin aku. Yang ini. Soalnya banyak. Sejauh ini aman ya kayak Ya kayak gitu. eh aku lanjut ke 23 sih. Kayak 23 itu 23 itu buat apa 23 ini kayak pelengkapnya 21 gitu. 21 itu kan jadi apa sih yang belum dipajaki di 21 itu masuk di 23. Misalnya, tapi ini cenderung ke badan sih benernya. Jadi ini tuh ada kayak PP 23 ini merupakan pajak dari badan ke badan. Yang potong itu yang kasih uang. Kalau kemarin kan dari badan ke orang pribadi. Yang motong yang kasih uang. Tapi sekarang ini dari badan ke badan. Terus ini dikenakannya kalau penghasilannya berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah penghargaan di luar yang sudah dipotong di PPh 21. Jadi kalau sudah dipajaki di PPh 21, artinya dia masuk di PPh 23. Nah, ini buat tarif VDE. Kalau dividen ini sekarang anu apa udah berubah sih. Kalau aturan yang baru ini dividen kayak ada apa kayak berubah gitu. Kalau misalnya diterima dari apa dari perusahaan dalam negeri. Jadi kayak misalnya PT apa ke PT apa gitu. Nah, itu artinya dia nggak kena PPh. Tapi kalau misalnya dari perusahaan luar negeri, misalnya kayak LTD atau perusahaan luar negeri lah pokoknya, itu biasanya kena. Sing nerima pajak dalam negeri kena. Terus nih bunga royalti hadiah, sewa. Nah, sewa ini kecuali tanah bangunan. Karena tanah bangunan tuh masuk PPh final tuh. Jadi artinya sewa selain tanah bangunan. Misalnya ini mesin atau komputer
Mobil, mobil ya masuk lah. Tanah bangunan tuh yang nggak boleh. Terus ini jasa yang selain yang telah dipotong di PPh satu. Kalau hadiah, hadiah ini biasanya kecuali hadiah sing apa kayak hadiah undian tuh nggak boleh. Hadiah undian kan soalnya mas masuk PPh final. Tapi kalau misalnya hadiah lomba, kayak dia ikut ikut penghargaan perusahaan terbaik atau gimana gitu, nah itu boleh masuk di sini nanti. Ini buat tarif VDE, kayak di summary sih bener dari yang atas. Tarifnya cuma dua sih, kalau nggak 15 ya 2%. Terus, nih kalau misalnya DE nggak punya NPWP, maka tarifnya 100% lebih tinggi. Pajaknya lebih tinggi DE. Nah ini contohnya PT ABC itu DE kan perusahaan jasa desain. Terus DE dapat order apa terus dapat imbalannya 110 juta termasuk PPN. Nah, karena dia termasuk PPN, makanya kita harus bersihin dulu toh. Kalau misalnya ya variasi soalnya gini-gini toh sih biasanya. Misalnya termasuk PPN, kita keluarin dulu PPN-nya DE. Jadi nilai awalnya dibagi 100% ditambah ambek tarif PPN. Kalau misalnya yang dulu ini kan 10%, jadi 110.000 dibagi 100% ditambah ambek 10% dibagi 1,1. Nanti ketemunya 100 juta. Habis itu tarif PPh pasal 23 atas jasa itu 2%. Kan jasa masuk sini tuh 2%. Jadi ketemu PPh 23 itu 2 juta. Terus PT ABC itu terima berapa sih? Harusnya kan dia terima 100 juta kan, 100 juta yang sini. Nah, harusnya dia terima 100 juta, tapi karena dipotong 2 juta, jadi dia cuma dapat 98 juta tok neto. 2 juta itu dipotong no langsung ambek sing ngasih uang. PT Selaras. PT Selaras ini motong no 2 juta ini. Ini PT Selaras yang nyetorno ke apa ke pajak, ke otoritas pajak. Oke. Buat yang ini aman nggak guys? Ini harusnya mirip PPh 22 sih tadi sih. Cuman tarifnya mungkin lebih simpel ya daripada yang tadi. Tadi kan tarifnya banyak. Oke sih ya harusnya. Oke, aku lanjut. Buat penerima dividen ini tak skip sih. Nanti ini mungkin tak update nih pertemuan berikutnya. Soalnya dividen ini kan peraturannya udah beda sekarang. Terus PPh 23 biasanya biasanya gitu kok sih. Lek sing PPh 26 ini beda nih 26. Oh, 26 ini bener-bener anu sih. Apa lek PPh 26 itu pokoknya penerima uangnya itu orang luar negeri. Nggak peduli DE badan atau nggak peduli DE itu orang pribadi, pokoknya dipotong PPh 26. Tapi itu dengan catatan sing kena PPh 26 tuh cuman uang sing dia dapat dari Indonesia. Jadi kalau misalnya dia dapat uang dari misalnya ada bule dapetnya uang dari Indonesia sampai dari Malaysia, ya sing kena PPh 26 ya cuman uang sing dia dapat dari Indonesia toh. Sing dari Malaysia ya nanti ikut pajak Malaysia. Kalau misalnya di sini contohnya dia itu karyawan asing kerja di perusahaan. Terus dia itu tinggal di Indonesia kurang dari 185 hari atau jadi masih dianggap wajib pajak luar negeri toh. Makanya dia kena PPh 26 ini. Tapi kalau PPh 26 ini ya ini toh tinggal dikaliin 20% ini wis paten. Tarifnya pasti 20. Jadi PPh 26 itu 14 juta. Kalau ditanya Doni dapat uang berapa? Artinya dia dapatnya 70 juta dikurangi 14 juta. Jadi dia cuma dapat 56 juta toh. Kalau yang bawah, penghasilan lomba IDE 680 juta. Habis itu tarif PPh 26 IDE 20% udah fix. PPh 26 yang dipotong ini 136 juta. Besar sih tarifnya. Kalau misalnya kursnya ada banyak yang dipakai yang mana? Pakai kurs biasanya tuh kursnya dikasih tahu tuh dua sih biasanya Mbak dosen. Misalnya kurs BI sama kurs KMK. Kurs BI itu kursnya Bank Indonesia, tapi like sing kursnya KMK itu
kurse Kementerian Keuangan. Nah, kalau pajak ini bukan ikut bank, tapi ikut Menteri Keuangan ya pajak. Jadi kita ikut kurs KMK. Tapi kalau di soal dikasih tahu satu, ikut satu. Misalnya dikasih tahu dua, pakai OSING punya Menteri Keuangan. Kalau punya bank itu salah harus. Oleh pajak ikut Menteri Keuangan. Oke, wis aman ya. Oke, siap. Terus ini latihan soal sih harusnya. Royalti kepada wajib pajak luar negeri. Nah ini kuncinya di sini sih PPh 26. Pokoknya diterima mbak orang luar negeri. Tapi uangnya dari Indonesia. Nah terus saya ngasih uang itu harus motong no pajak 20%. Ya gede banget sih tarifnya. Sama ini juga. Wah dividen ini aku skip dulu ya guys. Sampai tak cari aturannya juga. Soalnya tapi kalau aku terakhir ujian itu kan aturannya masih baru, jadi belum dikeluar nombe dosen. Cuman nggak tahu lah sekarang dosen udah ngeluar no. Rodok anu sih bener, rodok jelimet aturan baru Nanti mbak tak lihat ya. Apa lagi 24. Oke, PPh 26 aman, mbak 23. Oke, aku lanjut sih. 24. 24 nih PPh yang terakhir harusnya. 24 ini eh 24 ini orang dalam negeri kita, maksudnya kita, orang Indonesia terima uang dari negara lain. Jadi kebalikannya PPh 26. PPh 26 kan orang luar terima uang dari Indonesia. Kalau PPh 24 ini orang Indonesia terima duit dari luar. Terus ini teori ya, ini teori DE. Eh ada 3 cara sih. Aku langsung masuk ke sini aja. Soalnya teori ini agak agak bahasa rada ribet ngono. Nah, aku biasanya langsung masuk ke soal sih. Jadi soal ini begitu kita masuk soal, kita harus ngitung pakai tiga cara ngitung. Gitu. Ada 3 steps yang harus kita hitung. Yang pertama itu menghitung PPh terutangnya kalau ikut kalau ikut aturan luar negeri. Eh, basic 1, 2. Hmm, ki PPT ini beda. Biasanya aku biasa nih. Aku mau nyari soalnya, coba ya. Semester 2 aja. Yang dua. Coba ya Mbak, nyari soal di sini. Soalnya itu step-stepnya beda sih. Benernya 3 sama. Cuman nih enggak. Nah ini loh kayak gini. Kayak aku mau buka soalnya sih. Paling mana? Iya Mbak iki. Hmm, untuk buka. Nah ini. Sing kita nyoba tuh nomor 3. Nah nomor 3 itu dia ngomong gini. PT Amelia itu kan ya di Indonesia toh. Dia terima penghasilan dari luar. Jadi di negara A dia itu dapat uang berupa laba usaha. Laba usaha ini artinya dia kayak punya cabang di luar negeri gitu sih sebenarnya. Jadi dia itu punya cabang di luar negeri, terus usaha di luar negeri itu dapat cuan 200 juta. Tapi kalau di negara itu dia harusnya kena tarif pajak 40%. Di negara B dia itu buka cabang juga, cuman rugi 300 juta. Terus kalau di dalam negeri, di Indonesia sendiri, dia dapat laba 600 juta. Dia bilang peredaran bruto atau omsetnya dari semua cabangnya DE itu 48 M. Nah, itu yang pertama, kita kan ngitung buat negara negara A. Kenapa cuma negara A kok? Soalnya negara B itu kan nggak ada penghasilan nih. Kan ini dia rugi tuh. Rugi ini nggak dianggap penghasilan. Rugi ini ya dianggap bonus tuh. Gak ada uangnya sih masuk ke DE. Jadi ya wes, negara B ini nggak dianggap BDE. Kita cuma lihat sih negara A toh. Soalnya dapat uang, dapat cuan.
Sing pertama itu negara. Kita harus ngitung pakai tarif pajaknya luar negeri. Jadi kita mau ngetes kayak misalnya di luar negeri, nurut luar negeri itu dapat berapa sih pajaknya gitu tuh. Harus kita tuh nanti bakal endingnya milih sing nilai paling kecil. Soalnya ya itu toh sebisa mungkin kan pemerintah juga mau kita bayar pajaknya nggak usah gede-gede gitu. Terus kredit pajaknya juga makanya dia milih yang paling kecil gitu. Jadi opsi satu sama opsi tiga sih yang dibanding. Opsi dua ini bukan nggak dipertimbang no biasa. Soalnya biasanya paling gede, hampir selalu paling gede. Jadi biasanya nggak opsi satu ya opsi tiga. Oke, opsi satu tuh dia kan dapat uang 200 juta. 200 juta kali ini tarifnya negara A. Negara A 40%, jadi dapatnya 80 juta. Di negara A itu dia bayar pajak 80 juta. Terus yang opsi kedua itu kita mau gabung no apa ya kita kayak mau nyari penghasilan kena pajak kalau misal kita mau nyari nyari apa ya nyari namanya nyari nyari penghasilan nih kalau kita kita ikut atau apa kayak gabung no penghasilan di dalam negeri ngomongnya ya kok jelimetnya nih PH 24. Nah, biasanya pokoknya like, opsi kedua ini kita masukin pendapatan ini kita di luar negeri, yang 200 juta, ditambah pendapatan ini kita dalam negeri, sing ini laba usaha 600 juta. Tapi kalau dalam negeri bonus ya wes bisa dimasukin. Terus penghasilan kena pajak kita kan di total. Jadi total dari semua cabangnya kita itu apa penghasilan yang bisa dipajakin itu 800 juta. Nah, terus ini juga rumus paten, jadi rumus patennya itu 4,8 M dibagi ambil omset kita tahun ini itu 48 M kan. Jadi 4,8 M bagi ambil omset kita tahun ini sing 48 M dikali no sama penghasilan kena pajak kita secara overall 800 juta. Terus ketemu kalau dihitung nih ketemu angka 80 juta. 80 juta ini eh oh aku baru inget. Ini kalau yang kemarin deh koreksi fiskal kalian belum guys. Sebentar. Ini pokoknya ngitung pakai cara sing susah kalau di soal ini. Ya, tepak ngambil soalnya sing iki kira. Kok tepak sing ribet. Nah, jadi ini penghasilan kena pajak kali 50% kali 22%. Ini penghasilan kena pajak kali 22%. Nah, itu kalau apa kan kita lihat tuh omsetnya kita tahun ini dari semua cabang itu 48 M. Nah, kalau misalnya kalian ingat dulu itu dek pas koreksi fiskal sih harusnya. Kalau misalnya omsetnya di bawah 4,8 M, itu langsung PKP penghasilan kena pajak 2%. Jadi dia itu bayar pajaknya murah. Pajaknya soalnya aslinya harusnya bayar ini kali 22 toh. Tapi kayak didiskon 50%. Jadi murah. Terus kalau misalnya dia omsetnya 4,8 M, di antara 4,8 M sampai 50 M, nah itu nanti DE dibagi dua. Kayak sini, kasus ini sih. Kasus ini kan 48 M. Artinya kan dek, lapisan kedua. Di sini jenis kedua ini. Jadi dia itu sebagian kena yang murah, sebagian kena yang mahal. Kalau omsetnya di atas 50 M, baru dia pakai yang sepenuhnya mahal. Penghasilan kena pajak kali 20. Nah, kalau di kasus yang soal ini, dia kan omsetnya 48. Kalau 48 M itu kan artinya di ini tuh, di tengah-tengah sini tuh. Jadi makanya dia pakai hitungannya sih susah. Jadi ini asli ini ketemu kayak dipecah dua gitu sih guys sebenarnya. Jadi kan dia aslinya sih bisa dipajakin 800 juta.
Tapi DE itu sebagian kena diskon, sing 80 juta ini kena diskon 50%. Terus sing sisae 720 itu kena tarif sing mahal. Jadi 80% dikali 0 sampai 22% kali 50%, kena sing murah, DE harus bayar pajak 8.800.000. Tapi kalau misalnya mbak sing ini, nah ini cuma bayar 22 tok. Jadi mahal. Jadi mahal, terus total dia harus bayar PPh 24 sebesar 167.200. Jadi kan mahal gitu tuh. Terus yang ketiga ini rumusnya menggabungkan sing opsi satu sama opsi dua. Jadi opsi ini rumusnya gini sih bener ya. Tulis saya. Rumusnya itu harusnya penghasilan di negara A dibagi ambil kok jelek. Bagi ambil penghasilan kena pajak. Yang ini 800 juta kali 0 sama PPh 24 2. Jadi ini 200 juta kan dapat dari sini toh. Terus yang 800 juta dapat dari penghasilan kena pajak seluruhnya dikali 0 penghasilan PPh 24 sih dihitung di hasil akhirnya opsi 2 167.200. Ketemu opsi 3 itu menghasilkan pajak 41.800. Nah, kalau misalnya kayak gini kan ada 3 opsi toh. Wajib pajak tuh harus pakai sing nilai paling kecil. Jadi nanti wajib pajak tuh pakai sing ini. PPh 24 TDE yang boleh diakui yang boleh dikreditkan dalam negeri adalah sebesar 41.800. Jadi kita cuma ngambil sing ini. Yang lain ini nggak boleh dipakai, soalnya angka lebih besar. Oke ya, buat PPh 24, ada yang mau ditanya no mungkin. PPh 24 harusnya variasi soalnya mungkin di tengah-tengah sih. Mungkin biasanya di sini tiba-tiba ntar dikasih kompensasi kerugian, ntar dikasih apa gitu. Tapi lihat secara konsep harusnya gini sih. Oke, kayak gitu PPh 24, dari sini ini apa ya? PPh 24. Nah, ini kalau misalnya negara ada dua. Oh, tadi kan negara cuma satu, negara A toh. Yang ini negara dua. Karena di sini dua-dua cuan. Di Thailand dia dapat penghasilan cuan, di Jerman dia juga cuan. Jadi dua-dua diperhitungkan. Nah, ini makanya opsi satu ada Thailand Jerman. Opsi dua Thailand Jerman juga dimasukin. Opsi tiga Thailand sama Jerman. Oh, ada kurang bayarnya apa ya? Oh iya, oh ada ini. Enggak deh, ini kayak nggak usah deh. Ini rada gak jelas ya. Keterangannya rada gak jelas. Tak skip aja kayak gitu ini. Soal tiga ya sudah. Oke, balik ke sini. Em, ya ini bisa sih PPT ini. PPH -nya udah selesai semua sih. 22, 23, 24, 26 ya. Wis semua. Misalnya belum ada yang mau ditanyain, mungkin aku ambil buka latihan nih sing kita kemarin ya, sing tak upload di Sheets.